Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di ruang kelas SD Negeri 1 Cawang. Alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang sehingga bisa berjumpa hari ini. Kami sebagai PP alhamdulillah senang bisa berkunjung kembali di SD Negeri 1 Cawang. Selawat dan salam kami aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baik, sebelum kita mulai agenda acara kita hari ini, yaitu tentang diskusi visi misi dan prakarsa perubahan kelas oleh CGP kita dari SDN Negeri 1 Cawang. Alangkah baiknya kita mulainya dengan membacakan Ummul Quran. Kita bacakan dalam hati masing-masing. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, hari ini kami perkenalan dulu. Mungkin ada yang belum kenal dengan kami, ngapain sekarang kesini ya. Jadi kami adalah pengajar praktik atau istilahnya kalau dulu itu pendamping ya, pendamping dari guru penggerak. Jadi saya sendiri namanya Harsa Pujianti, saya sebagai pengajar praktik pendamping dari CGP Ibu Mardiana. Kemudian ada Pak Ernal, beliau pendamping dari Ibu Eka. Jadi pengajar praktik ya, pengajar praktik dari Ibu Eka. Ya, bagi CGP kami yaitu diskusi visi sekolah serta prakarsa perubahan sekolah. Nah, di sini kami tidak CGP tidak bertanggung jawab untuk merubah visi, tidak merubah visi. Itu jadi tanda petiknya. Karena untuk merubah visi itu tidak bisa 1-2 hari dan banyak unsur yang harus kita libatkan, gitu ya. Jadi bukan untuk merubah visi, hanya menselaraskan apakah visi sekolah kita sudah sudah memakai kurikulum baru misalnya kan. Saya sekarang sudah pakai profil pelajar Pancasila. Apakah sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu sudah pembelajaran berpusat pada anak. Nah, diskusi tentang kalimat rumpang nanti akan dibagikan oleh CGP. Kemudian ada mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi di sekolah. Kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan sekolah. Nah, alangkah baiknya kami mohon mintakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sedikit kata-kata pengantar Bapak kepada kita semua pada hari ini. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini kita telah diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga dapat hadir ke SD Negeri 1 Cawang. Selawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Bapak Ibu guru pengajar praktik yang telah hadir, Bapak Ibu CGP SD Negeri 1 Cawang dan Ibu Guru SD Negeri 1 Cawang. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Guru Pengajar Praktik, yaitu Bapak Ernal Lopiandri dan
Bapak dan Ibu Harsa Pujianti SPD. Kami sangat senang dengan kehadiran Bapak Ibu kemari. Semoga dengan hadirnya Bapak Ibu kemari berdua dapat memberikan motivasi kepada guru-guru kami di SD Negeri Cawang ini, khususnya guru-guru DGP yang telah hadir dengan Ibu Bapak guru pengajar praktik. Kemudian kami memohon kepada Bapak Ibu berdua pengajar praktik agar jangan sungkan-sungkan dan seringlah memberikan bimbingan dan arahan kepada guru-guru penggerak kami, bukan penggerak, calon guru penggerak kami, yaitu ada Ibu Mariana SPDSD dan Ibu Eka Sarwinda SPDSD. Semoga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih mudah dan dapat melaksanakan dengan baik, serta bisa memberikan motivasi kepada rekan-rekan guru yang lainnya untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah ini. Demikian Bapak Ibu pengajar praktik. Selanjutnya kami persilakan untuk melakukan kegiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengantarnya baik. Jadi saya kembali sedikit ini ya. Kalau kami PP itu hanya mendampingi Pak ya, kami mendampingi secara tatap muka. Artinya kami berjumpa dengan CGP kami itu ketika pendampingan individu seperti ini. Kemudian ada nanti lokakarya pada setiap bulan. Jadi setiap bulan kami akan ke sekolah Bapak. Jadi untuk mendampingi CGP. Kemudian nanti setelah pendampingan sebulan sekali itu ada lokakarya. Insya Allah lokakarya untuk bulan ini, lokakarya kedua itu akan dilaksanakan besok ya. Jadi setiap bulannya ada pendampingan dan lokakarya. Kemudian kalau transfer ilmu Pak ya, jadi kalau kami hanya mendampingi diskusi sharing gitu. Tapi kalau transfer ilmu itu CGP kami itu langsung mendapatkan dari fasilitator dan instruktur, itu langsung dari pusat gitu ya. Ketika pembelajaran daring. Nah misalnya kalau Ibu Eka dan Umar itu fasilitatornya Pak Mahliza. Kebetulan beliau itu dari Aceh ya, dari Aceh Timur Langsar. Dan sudah pernah ke Aceh Jaya kemarin gitu ya. Jadi ada instruktur, ada fasilitator yang akan mentransfer ilmu kepada Bapak Ibu CGP secara daring, dan mereka tidak bertatap muka. Yang bertatap mukanya langsung berjumpa dengan PP seperti saya dan Pak Erna gitu ya. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu langsung ke pokok pembahasan kita, yaitu tentang diskusi visi misi dan prakarsa perubahan sekolah. Dalam hal ini diskusi akan langsung dipandu oleh kedua CGP kita. Kebetulan nih, alhamdulillah dari SD Negeri 1 Cawang itu ada 2 CGP ya. Dua CGP, ada Bu Eka dan Bu Mariana. Itu luar biasa. Itu menjadi sebuah sebuah apresiasi Pak ya. Karena ada sekolah tidak ada satupun CGP gitu. Dan alhamdulillah dari SD Negeri 1 Cawang itu ada 2 CGP, dan itu sebuah hal yang luar biasa ya. Betul. Jadi baik, untuk diskusi saya serahkan langsung kepada CGP saya, Ibu Mariana dan Ibu Eka. Kepada Ibu, sudah tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Segala puji bagi Allah. Mari sama-sama kita panjatkan, karena sudah memberikan kepada kita kesehatan, keselamatan, dan waktu yang sangat baik hari ini sehingga kita dapat berjumpa dan berdiskusi masalah visi misi dan prakarsa perubahan. Salawat dan salam tak lupa pula kita sajikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sudah memberikan kepada kita 2 warisan terbesar, yaitu Al-Quran dan Hadis, yang insya Allah akan menjadi pedoman kita sampai akhir hayat nanti. Yang saya hormati Bapak Ibu PP,
Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru. Insya Allah hari ini kita akan menjabarkan tentang visi dan prakasa perubahan kita di sekolah. Kita akan mencoba berdiskusi. Itu tadi hanya sekedar video pemantik kira-kira apa yang bisa menjadi pelajaran dari video tersebut sebelum kita memasuki dari pembahasan kita tadi. Kenapa itu? Siapa tadi ngomongnya? Jangan-jangan nggak tahu bulannya. Kita nonton sebelumnya kan? Bapak Kakek itu suka juga, anak-anak juga suka kan? Nah, kira-kira terkait dengan visi sekolah dengan video tadi, apa keterkaitannya? Betul. Pelajaran tentang mencapai tujuan dan cita-cita kita bersama. Lalu, betul, kalau ada kemauan pasti ada jalan. Apa lagi? Betul. Kalau persiapannya kurang, siap-siap untuk gagal, akan jatuh kembali. Apa lagi, Bu? Apa jalan banyak sana? Pantang menyerah. Tadi dia apa, Bu? Semangat. Jatuh waktunya dan dia. Lalu, kemudian dia lihat apa? Memanfaatkan apa yang ada. Begitu juga dengan kita di sekolah. Pelajaran Pancasila adalah yang sudah kita pelajari selama ini. Kurikulum Merdeka itu bagaimana? Yang sudah Ibu pahami selama ini. Mama sederhananya boleh juga. Apa itu? Kurikulum Merdeka yang sudah kita sedikit dapati selama ini. Ada, kita bisa memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan seperti yang Bu Eka bilang tadi, sesuai dengan kebutuhan siswa, anak, sesuai dengan kondisi kelas kita, sesuai dengan cocoknya mereka belajarnya bagaimana. Jadi lebih kepada diferensiasi pembelajaran yang bisa dimiliki oleh anak itu sendiri. Sebenarnya kurikulum Merdeka, kalau kita bisa lebih kaji mendalam, tidak jauh berbeda dengan kurikulum K13, tetapi tujuan akhir dari kurikulum Merdeka adalah di profil pelajar Pancasila. Ada 5 Bapak Ibu tujuan utama pendidikan di kurikulum Merdeka. Ada 6 teman-teman. Yang pertama adalah, kelihatan ya pelan-pelan, nampak ya? Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah kebinekaan global, berarti berkaitan dengan keberagaman kita di Indonesia. Lalu bergotong royong, kemudian ada mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Jadi saya rasa tidak jauh berbeda dengan kurikulum K13, hanya poin utamanya memang sangat lebih diutamakan ke profil pelajar Pancasila ini, lebih kepada pembentukan karakter anak-anak kita. Selanjutnya untuk membahas visi kita apakah sudah cocok dengan tujuan kita saat ini dan visi yang sudah ada di sekolah, itu sudah kita kembangkan beberapa waktu yang lalu. Mungkin saat ini kita akan membuat visi yang baru. Mari kita diskusikan. Kita mau kemana ke depan? Oke, mereka silakan. Untuk mengetahui arah mana kita ke depan kita bawa anak-anak kita
kita ini, anak-anak kita yang tercinta ini kemana kita bawa dan bagaimana. Terlebih dahulu kita coba isi kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Jadi ini ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Ada 6 pertanyaan di sini. Tapi sengaja satu-satu dulu saya bagikan, biar fokus dulu satu-satu. Nah, pertanyaan yang pertama di sini, kita memimpikan murid-murid yang murid-murid yang bagaimana yang kita mimpikan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tulis di kertas post-it yang akan saya berikan. Iya. Pasti Bapak Ibu lebih tahu ya dibandingkan kepala sekolah, karena setiap hari Bapak dan Ibu yang bertemu dengan murid-murid. Jadi Bapak dan Ibu itu lebih tahu apa mau apa ini murid-murid dari Bapak Ibu. Ya, yang di sekolah sebenarnya itu banyak. Ya, salah satunya itu kan siswanya itu kan akhlaknya yang sama juga, akhlak mulia, misalnya salah satunya kemudian pintarnya juga. Jadi kalau akhlaknya nggak ada, pintarnya nggak ada juga. Gitu. Please Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu? Sudah? Bu Jun sudah, Bu Junaida. Coba dibaca Ibu. Kita percaya bahwa murid adalah benar sekali, tepat sekali Ibu. Bahwa murid adalah memiliki kepandaian yang unik, ya. Setiap anak itu memiliki keunikan yang berbeda-beda. Bapak Ibu silakan ditempel lagi di nomor 2. Baik Bapak Ibu, untuk kalimat rumpang selanjutnya di sekolah kita mengutamakan. Silakan Bapak Ibu tulis. Di sekolah kita mengutamakan. Sudah Bapak Ibu? Bu Desi sudah? Silakan Bu Desi dibaca, ditulisnya
Bapak Ibu ditempel di nomor 3. Untuk kalimat rumpang selanjutnya, murid kita di sekolah sadar betul bahwa murid kita di sekolah sadar betul bahwa Bu Haida udah, silakan Bu dibaca. Pada kemungkinan Ya, tepat sekali Ibu ya. Silakan Bapak Ibu ditempel di nomor 4. Untuk selanjutnya kalimat rumpangnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk kita warga di sekolah ini yakin untuk sudah. Bu Rahmi sudah. Belum. Bu Jun sudah. Bu Mardiana sudah. kita warga di sekolah ini yakin untuk memajukan visi sekolah harus dilakukan dengan kerjasama dan saling mendukung satu sama lain. Tepat sekali Bu Mar. Silahkan kalau sudah ditempel di nomor 5. Berarti Bapak Ibu ini yang terakhir. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa
kesabaran, saling memahami, dan saling menghadapi adalah kunci. Ya, bagus sekali ya Bu ya. Ini yang terakhir pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu ditempel di nomor 6. Bapak Ibu, kalimat numpang yang tadi saya sajikan itu kita isi mewakili keinginan-keinginan kita pada murid-murid kita dan juga pada sekolah kita. Keinginan kita, apa yang terjadi, apa yang kita inginkan di masa yang akan datang di sekolah kita. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apakah Bapak Ibu yang tulis tadi sudah tentang yang saya tanyakan tadi? Di sini ada berakhlak mulia, berprestasi dan mandiri. Ada yang kreatif, mandiri, sopan, belajar, menyelesaikan masalah. Nah, Bapak Ibu, coba kita intip dulu, kita lihat visi kita. Apakah sudah sesuai dengan jawaban kalimat numpang? Ini jawaban kalimat numpang tadi itu adalah keinginan kita sekarang. Ya, keinginan kita sekarang pada murid kita, pada sekolah kita. Yang ingin nanti di masa depan itu bagaimana? Kita lihat sekarang visi misi kita. Nah, visi SD Negeri 1 Cala. Seperti Pak Harsa bilang tadi, kita tidak merubah. Kita bukan merubah karena merubah itu nggak bisa hari ini, Bapak Ibu. Nggak bisa sehari. Kita butuh diskusi lagi. Cuman kita perhatikan apakah visi kita tersebut sudah selaras dengan profil pelajar Pancasila. Berapa dimensi dari profil pelajar Pancasila tadi yang ada di visi kita. Nah, mungkin ya bisa kita tambahkan ya supaya selaras. Unggul dalam prestasi itu sudah berpikir kritis ya bagi mereka. Benar, tapi itu unggul dalam prestasi mungkin sudah mewakili di berpikir kritisnya. Ke kreatif ya, ke kreatif. Kebetulan, alhamdulillah saat kita diskusi ini ada juga Bapak Kepala Sekolah kita ya. Jadi kalau kita mau selaraskan atau bagaimana, sudah ada Bapak, sudah ada beliau ya. Dan Bapak Ibu juga yang lebih tahu murid-murid kita itu bagaimana. Mau kita bawa kemana ini murid kita. Bagaimana mungkin ada masukan? Oke, kita coba izin Bapak, kita coba otak-atik Pak. Belum deal Pak, kita coba aja. Kita coba otak-atik ya. Di bawahnya aja ya, ini nggak usah kita hapus ya, karena sudah diberikan. Di bawahnya aja biar kita tahu perubahannya bagaimana ya. Baik, apakah kita masih
masalah ini Bapak Ibu, yang penting sudah jelas dengan kita mengisi kalimat numpang tadi, kita itu akan lebih terarah kita dalam berdiskusi visi dan misi. Bapak Ibu sekalian, agar visi kita dapat tercapai dengan lancar dan terarah, kita perlu menggunakan inquiry apresiatif, ya, yaitu pendekatan inquiry yang dikenalkan sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Pendekatan inquiry apresiatif ini Bapak Ibu mengutamakan keunggulan-keunggulan yang ada pada guru atau peserta didik, bukan melihat kelemahan-kelemahannya, tetapi lebih ke keunggulan-keunggulannya. Misalnya kayak Eka misalnya, Eka itu speakingnya, speak up-nya gak bagus misalnya, tapi Eka bisa menulis misalnya, jadi dikembangkan di menulis. Misalnya Bu Rahmi berbicaranya bagus gitu, berarti dia kita kembangkan di bagian udah ada Bu Rahmi bagian speak up-nya gitu. Begitu juga misalnya seperti Bu Desi misalnya kayak saya juga misalnya susah untuk berbicara, tapi beliau bisa menggambar. Jadi saat jangan kita sibuk mempermasalahkan di kekurangan-kekurangan kita guru, tapi kita mengunggulkan ini, kekuatan kita ada di mana. Nah, dengan kita unggulkan kekuatan kita ada di mana, kita bersatu untuk mencapai visi yang sudah kita tetapkan tadi, Bapak Ibu. Baiklah, Bapak Ibu, cukup di sini diskusi kita untuk prakarsa perubahan. Nanti masalah diskusi tentang visi misi kita ini masih bisa kita lanjutkan ya. Ini hanya sekedar pengenalan aja Bapak Ibu, bahwa kita lebih mudah dengan mengisi kalimat numpang supaya kita tahu arah kemana kita bawa anak dan sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu, cukup sampai di sini saja. Saya kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Saya dan rekan saya Bu Marliana, calon guru penggerak Angkatan 7 Aceh Jaya, mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, kita kasih untuk Eka dan Mama. Ya, jadi tadi itu sedikit diskusi ya tentang visi sekolah kita. Apakah sekolah visi kita sekarang ini yang ada sekarang itu apakah sudah berpusat pada anak? Apakah sudah menjurus ke profil pelajar Pancasila? Nah, apabila nanti mungkin Bapak atau Ibu, Bapak kepala sekolah nanti mau buat apa, misalnya mau mengubah visi misalnya, boleh-boleh saja. Tapi untuk diskusi hari ini kita tidak mengubah visi yang sudah ada ya. Tapi kalau misalnya nanti ada kesempatan, ini kita dulu karena visi kita lebih bermanfaat untuk anak, kita tidak ubah misalnya, itu boleh saja. Ya. Jadi luar biasa untuk apa ya? Untuk mewujudkan visi sekolah itu sebenarnya kan kita butuh kerjasama ya. Jadi nggak bisa hanya kepala sekolah saja yang bergerak atau hanya guru-guru itu aja yang bergerak. Tapi butuh kebersamaan, butuh kolaborasi seperti Bu Eka bilang tadi. Oh saya kekurangannya di sini, ada guru lain yang kelebihannya di sana. Jadi saling membantu gitu Pak ya. Oke, baik, luar biasa diskusi kita hari ini.
tambahan sedikit dari PPPNL, pada PNL, kami persilakan. Terima kasih Agus untuk TGP kita dan kita semua. Wah, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama apresiasi di PSD Kota Dalam bisa mengeluarkan 2 TGP Pak. Luar biasa. Di Aceh Jaya itu 2 sekolah ya, yang 2 TGP. Yang katanya itu di SD Negeri 1 Paman dengan SD Negeri 1 Dalam. Ini luar biasa karena kenapa? Dari ratusan orang, mungkin Bapak tahu prosesnya, ratusan orang di Aceh Jaya belum terkait uang, tapi yang bisa berproses hari ini adalah 18 orang dan 2 orangnya itu ada di SDG. Dan mudah-mudahan itu angkatan 8, 9, 10 nanti juga ada. Nah ini bukan menjadi momok yang menakutkan buat pemimpin sekarang. Jadi apalagi ini ada yang Pak, jangan didukung PDP-nya, jangan kami digantikan ke sekolah ini kan. Bukan itu, karena output teman-teman ini adalah pemimpin pembelajaran, ya pemimpin pelajaran yang bisa berbagi, karena kan waktunya bergerak, menggerakkan. Jadi menggerakkan teman-teman. Jadi hari ini ada bukti nyata, teman-teman TGP ini mau menggerakkan kita semua untuk berpikir yang lebih baik untuk peduli kepada sekolah. Salah satunya berpikir tentang visi sekolah, karena visi ini kan mimpi, ya Bu ya, mimpi, doa, harapan yang kita tuangkan dalam kata. Jadi ada kekuatan kata di situ. Jadi ketika orang melihat SD 1 Dalam, itu yang dilihat pertama pasti visi. Apa nih visi? Jadi saya teringat kata kepala sekolah SMA Tanah. SMA Tanah Pak Maksa, kalau di Malaysia itu Pak, saya belum pernah Malaysia. Jadi beliau ke Malaysia katanya di Malaysia itu visinya satu. Bagaimana negara menaruh visi itu ada visi sekolah. Jadi kalau negara misalnya visinya membudayakan budaya Melayu, maka sekolahnya itu bagaimana sekolah itu selatan yang menunjukkan. Kalau kita kan enggak, kita ini betul merdeka ya, sesuai dengan keturun sekarang. Jadi bebas menentukan SD 1 visinya apa? Sesuai dengan potensi, kan tadi diawali dengan video melihat potensi diri. Jadi kita itu mempervisi itu bisa dari 2, bisa berangkat dari masalah di permasalahan sekolah, kita bisa berangkat dari kekuatan. Kalau berangkat dari masalah berarti kita berpikirannya negatif dulu, mencari solusi baru dengan contohnya masalah di sekolah kita ini.